Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, senang bertemu kembali dalam GKK Menyapa. Saya mengajak kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari yang baru, terima kasih untuk kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus terangi hati kami untuk mengerti dan ketaatan melakukannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nas firman Tuhan hari ini terambil dari Ulangan 8 ayat 1 sampai ayat 10. Tapi saya hanya membaca ayat 1 dan 2, 5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Genap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. 5. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Saya memberi tema bersyukur atas kebaikan Tuhan. Pernahkah kita berpikir, kalau nanti hidupku sukses dan bahagia, barulah aku bersyukur. Ada sebuah kutipan indah yang mengingatkan kita, bukan kebahagiaan yang membuat kita bersyukur, tapi bersyukurlah yang membuat kita bahagia. Pesan inilah yang ingin Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel dalam Ulangan 8 ini. Sebelum mereka memasuki tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu, Musa mengingatkan mereka untuk melihat ke belakang, mengingat kembali perjalanan panjang mereka di padang gurun selama 40 tahun. Pertanyaannya, mengapa Musa mengajak bangsa Israel melihat ke belakang masa-masa yang sulit itu? Karena justru di padang gurun yang gersang itu, mereka mengalami dan menyaksikan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Ketika mereka lapar, Tuhan menurunkan mana dari langit. Ketika mereka kehausan, air memancar dari bukit batu. Bahkan ada yang lebih detail. Selama 40 tahun perjalanan mereka, pakaian mereka tidak pernah usang dan kaki mereka tidak menjadi bengkak. Luar biasa. Tuhan menjaga mereka dan memelihara mereka sampai hal-hal terkecil. Namun lebih daripada itu, padang gurun juga menjadi tempat Tuhan untuk membentuk mereka. Lewat masa-masa sulit yang menarik, Musa juga berkata bahwa Tuhan memakai padang gurun untuk mengajar mereka rendah hati, menguji mereka, dan seperti seorang ayah mendidik anak. Artinya, penderitaan bukan Tuhan meninggalkan mereka, bukan bagian dari proses Tuhan untuk membentuk iman dan karakter mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat ini juga berbicara kepada kita, bukan hanya bangsa Israel yang mengalami padang gurun. Mungkin saat ini kita juga sedang mengalami padang gurun. Pergumulan keluarga kah, ekonomi kah, studi kah, kesehatan kah. Tapi hari ini lewat bangsa Israel, kita boleh diajak melihat ke belakang betapa banyak pergumulan yang sudah kita lewati. Kalau kita bisa sampai pada hari ini pun adalah karena pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Mari belajar bersyukur bukan karena keadaan sudah baik, tapi karena Tuhan selalu baik. Bersyukur bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi bersyukur adalah memilih untuk percaya bahwa dalam setiap perjalanan kehidupan kita, suka maupun duka, tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Karena Dia adalah Allah Immanuel. Kiranya hari ini kita boleh memilih hati yang bersyukur di tengah keadaan kita suka maupun duka. Sebab setiap nafas, setiap pertolongan, dan setiap langkah kita
adalah bukti kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, tolonglah kami untuk terus percaya bahwa Tuhan yang menjadi juru selamat kami, yang sudah mati untuk menebus dosa kami, yang sudah menjamin kekekalan. Tapi Engkau juga adalah Tuhan yang menjadi juru selamat di dalam setiap detik kehidupan kami. Bantulah kami untuk belajar memilih percaya, memilih bersyukur untuk setiap apapun yang kami alami. Karena kami percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Anugerahi kami kesabaran dan ketangguhan untuk boleh menjalani setiap pergumulan yang Tuhan izinkan. Untuk membawa kami lebih mengalami Tuhan itu hidup, tapi juga yang membentuk iman kami untuk lebih bergantung kepadamu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah.